bisa jauh-jauh dari bahasa Arab. Dalam sehari kita salat 5 kali, oke, dalam 5 kali sehari. Dan coba bayangkan kalau misalnya dalam salat kita suka salah baca ayat ataupun doanya. Niatnya mau berdoa untuk kebaikan, malah jadinya keburukan akibat salah baca. Nah, khususnya surat Al-Fatihah. Karena surat ini merupakan rukun dalam salat dan pasti dibaca di tiap rakaat. Dan semua ibadah salat pasti dibaca surat Al-Fatihah tentunya. Oke, mari kita lihat kira-kira kesalahan apa yang sering kita lakukan saat kita membaca surat Al-Fatihah. Oke. Yang pertama teman-teman, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian kita membaca rahim dengan rahim. Ini merubah makna. Rahim artinya yang maha penyayang. Sedangkan rahim artinya maha merdu. Bacaan yang benarnya insya Allah dengan huruf H. H dalam tenggorokan. Jadinya rahim, bukan rahim. Kalau teman-teman bacanya rahim, itu dapat merubah makna atau arti dari ayat suci Al-Quran. Kesalahan kedua, ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada yang membaca Alhamdu tidak menggunakan H dalam kerongkongan. Kalau kita membaca Alhamdulillah dengan H dalam kerongkongan, ya artinya segala puji bagi Allah. Nah sebaliknya, kalau kita baca Alhamdu, H bukan tenggorokan, maka artinya segala kematian. Jauh berbeda. Begitu juga terkadang kita malas mengucapin huruf Ain. Jadinya ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, malah dibaca Alamin. Alamin menggunakan huruf Ain artinya semesta alam. Nah kalau Alamin artinya sakit. Kalau kita baca dari awal Alhamdulillahirabbil alamin, maka artinya sangat fatal. Segala kematian bagi Tuhan orang-orang yang sakit. Subhanallah, maknanya jauh 180 derajat. Tanpa sengaja kita malah memaki Allah. Nah, kesalahan ketiga teman-teman, ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang membacanya dengan Iyyaka, tidak menekan huruf ya. Seperti sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa penekanan itu dapat merubah makna. Kalau kita baca Iyyaka na'budu dengan menekan huruf ya, maka artinya menjadi kepadamulah kami menyembah. Kalau membaca tanpa tekanan seperti Iyyaka na'budu, maka artinya kepada cahaya matahari kami menyembah. Nauzubillah. Berbeda jauh 180 derajat, teman-teman. Nah, tanpa sengaja kita telah melakukan 3 kesalahan. Pertama, merubah makna, kemudian memaki Allah, dan yang ketiga, meminta kepada matahari atau berlaku syirik. Nah, kalau setiap salat yang 5 kali sehari kita bacanya terus salah-salah, demikian maka setiap rakaat kita sudah merubah makna, memaki Allah, dan berbuat syirik. Nah, itu baru Al-Fatihah loh, belum lagi bacaan-bacaan lainnya. Jadi yang awalnya ibadah untuk memuja dan berdoa kepada Allah, malah sebaliknya. Inilah sebab kenapa bahasa Arab atau bahasa Al-Quran sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Seperti video yang sedang viral sekarang ini, di mana Al-Fatihah dibaca dengan Al-Fatihah. Nah teman-teman, Al-Fatihah artinya pembuka. Sedangkan Al-Fatihah ya dari kata fataka. Kalau kita lihat dari kamus artinya membunuh, menghancurkan, atau menghapuskan. Sangat jauh berbeda. Nah, dari nama surat saja kalau salah sebut bisa merubah arti 180 derajat. Gimana lagi teman-teman kalau beserta dengan isi-isinya, isi suratnya. Oke gini, saya tidak bermaksud untuk menyerang suatu individu, melainkan dari video viral ini kita ambil refleksinya. Ya, kita renungi dan kita ambil ibrah. Kita nggak menyerang individu, bisa jadi juga itu karena cuma kesilapan penyebutan. Ya kita sebagai muslim harus bisa saling berbaik sangka. Karena bisa saja kita juga bisa salah seperti itu. Intinya video ini bukan untuk ngerosting orang, tetapi untuk mengambil ibrah dan pelajaran, wawasan serta ilmu pengetahuan. Bahwa bahasa Arab itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dan semoga setelah ini kita bisa lebih banyak mempelajari ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan kita supaya sesuai dengan kaidah bahasanya. Dan saya sendiri jujur belum sempurna dalam pelafalan bahasa Arab. Oleh karenanya sama-samalah kita belajar. Nah terus gimana kalau dulu saya bacanya sering salah-salah? Kan saya tidak tahu apakah saya berdosa. Kan begitu pertanyaannya. Nah teman-teman, dalam Islam ada yang namanya rufi'al qalam. Ya, ini kondisi di mana kamu ditolerir apabila berbuat kesalahan. Ada 3 kondisi di mana kamu berbuat salah namun kamu dimaafkan. Yang pertama, kondisi di mana kamu lupa atau khilaf.
Yang kedua, hilang ingatan atau gila. Yang ketiga, tidak tahu atau belum punya ilmunya. Jadi kalau misalnya kamu tidak tahu, ya mudah-mudahan dimaafkan dengan syarat kamu akan belajar dan memperbaiki bacaannya. Dan kalaupun misalnya kamu sudah belajar dan tetap sering lupa, maka juga walaupun begitu kamu tetap berusaha untuk memperbaiki, maka insya Allah akan dimaafkan karena Allah tahu kalau kamu memang ada niat untuk memperbaiki diri. Dan Allah juga tahu kalau kamu lupa ataupun belum tahu. Allah melihat prosesnya loh. Nah mungkin ini saja untuk vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nonton pula video lainnya dari Bennyans ID. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.